Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di Himaya. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal penilaian tengah semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 mata pelajaran fikih kelas 2 MI Romawi 1. Berilah tanda silang pada salah satu huruf A, B, atau C di depan jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Azan dikumandangkan sebagai tanda bahwa waktu sholat A telah berakhir, B telah tiba, C telah selesai. Azan dikumandangkan tanda waktu sholat telah tiba. Berarti yang B. Nomor 2. Azan mulai dilaksanakan pada masa A. Nabi Adam, B. Nabi Isa, C. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 yang betul pada masa Nabi Muhammad, yaitu yang C. Nomor 3. Mengumandangkan azan dengan suara A pelan, B nyaring, C lembut. Suara azan dengan suara keras nyaring, berarti yang B. Nomor 4. Orang yang iqamah sebaiknya orang yang A tua, B muda, C azan. Nomor 4. Sebaiknya ya orang yang azan, berarti yang C. Nomor 5. Salah satu manfaat dari azan adalah A hiburan, B pamer, C media syiar. Nomor 5. Manfaat azan yaitu untuk media syiar, yaitu yang C. Nomor 6. Ketika mengumandangkan azan disunahkan A berdiri, B berdoa, C duduk. Azan itu sunahnya adalah berdiri, berarti yang A. Nomor 7. Iqamah dilaksanakan setelah A iqamah, B azan, C sholat. Nomor 7. Iqamah itu dilaksanakan sesudah azan. Azan dulu baru iqamah setelah azan. Nomor 8. Qad qamatis sholah merupakan bacaan A azan, B iqamah, C sholat. Qad qamatis sholah itu adalah bacaan iqamah, berarti yang B. Nomor 9. Setelah iqamah selesai, segera istilah shaf A belakang, B depan, C tengah. Nomor 9 yang betul yang depan, berarti yang B. Nomor 10. Sholat dilaksanakan setelah A azan, B iqamah, C azan dan iqamah. Yang betul sholat itu dilaksanakan azan dulu baru iqamah, berarti yang C. 11. Segeralah ke masjid jika mendengar A azan, B pengumuman, C petir setelah mendengar azan, ya, yang A. Nomor 12. Kalimat pertama pada azan adalah A tahmid, B takbir, C tahlil. Nomor 12. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti kalimat takbir, yang B. Nomor 13. Lafal Allahu Akbar dalam azan ada A 2 kali, B 4 kali, C 6 kali. Nomor 13. Allahu Akbar itu ada dalam azan. Azan itu ada 6 kali. Yang depan ada 4 kali, kemudian yang akhir menjelang akhir ada 2. Nomor 14. Berikut syarat-syarat azan kecuali A telah masuk waktu sholat, B harus berbahasa Arab, C bersahutan. Nomor 14 itu karena kecuali bersahutan. Nomor 15. Membaca iqamah hukumnya A sunnah, B mubah, C wajib. Membaca iqamah hukumnya sunnah.
berarti yang A. Nomor 16, sebelum melakukan sholat berjamaah, lakukan titik-titik. A. Salam, B. Zikir, C. Iqomah. Nomor 16 adalah iqomah, koma dulu baru sholat. Ya, C. 17, kalimat syahadat tauhid ketika iqomah dibaca sebanyak titik-titik. Kalimat tauhid la ilaha illallah. A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali. Kalimat tauhid berarti 1 kali, yang akan ada asyhadu an la ilaha illallah. Nomor 18, lafaz hayya 'alas sholah dalam azan dikumandangkan sebanyak titik-titik. A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali. Hayya 'alas sholah dalam azan 2 kali. Yang B. Nomor 19, antara azan dan iqamah adalah waktu yang mustajab untuk titik. A. Berdoa, B. Bercanda, C. Tidur. 19, mustajab untuk berdoa. Yang A. 20, ketika bacaan iqamah telah diserukan, sikap kita adalah titik. A. Segera bergegas ke masjid, B. Tidak melakukan apa-apa, C. Pura-pura tidak mendengar. Yang betul nomor 20 itu adalah segera ke masjid, berarti yang A. 21, lafal azan yang terakhir adalah bacaan titik. A. Allahu Akbar, B. La ilaha illallah, C. Hayya 'alas sholah. Azan la ilaha illallah, berarti yang B. Nomor 22, orang yang mendengar azan disebut titik. A. Muadzin, B. Mustami', C. Jamaah pendengar. Mustami'. 23, berikut ini yang termasuk keutamaan azan dan iqamah adalah titik. Keutamaan azan dan iqamah. A. Menghibur umat Islam, B. Azan mengusir setan, C. Mendapat ampunan bagi muazin. Nomor 23 yang betul 23, menghibur ya salah. Yang betul, azan itu bermanfaat untuk mengusir setan, berarti 24, ketika masuk waktu sholat subuh, lafal azan ditambahi dengan bacaan titik. A. Qad qamatis sholah, B. As-sholatu khairum minan naum, C. La ilaha illallah. Yang betul 24 adalah as-sholatu khairum minan naum, khusus untuk sholat subuh. Azan subuh tambahannya adalah as-sholatu khairum minan naum. Nomor 25, seorang muazin akan mendapatkan titik. A. Siksa, B. Pujian, C. Pahala. Yang betul nomor 25, muazin dapat pahala. Yang Romawi 2, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, pemberitahuan bahwa sholat akan segera dimulai disebut titik. Akan dimulai berarti disebut iqamah. Nomor 2, setelah azan dan iqamah kita disunnahkan untuk membaca titik. Membaca doa, disunahkan baca doa atau yang biasa disebut berpuji-pujian. Nomor 3, hendaknya orang yang azan menghadap ke arah titik. Azan menghadap ke arah barat, ke kiblat, arah kiblat. Nomor 4, orang yang mendengarkan azan disunahkan titik. Muazin mendengarkan sunnahnya, menjawab muazin, menjawab. Nomor 9, hukum mengumandangkan azan adalah titik. Azan, hukum mengumandangkan azan hukumnya sunnah, muakkad, sunnah tapi dipentingkan, diupayakan. Nomor 6,
Orang yang memandangkan adzan disebut titik. Orang yang berazan itu namanya muazin. Muazin. Nomor 7 itu mengumandangkan azan disunahkan dengan suara yang keras, suara yang lantang dan keras. Nomor 8, dalam melafalkan iqamah disunahkan agak titik. Dalam melafal iqamah disunahkan agak cepat, tidak sepelan ketika azan, maksudnya agak cepat. 9, lafal takbir ketika iqamah dibaca sebanyak titik kali. Takbir iqamah itu 2 kali. Nomor 10, orang yang iqamah sebaiknya orang yang telah melakukan titik. Orang yang melakukan azan. Yang azan ya yang qomat. Romawi 3, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat. Nomor 1, jelaskan pengertian azan dan iqamah. Jawab, azan adalah seruan. Adalah seruan yang menandakan waktu sholat telah tiba. Sedangkan iqamah, kalau iqamah itu seruan yang menandakan bahwa sholat berjamaah dimulai. Nomor 2, apa yang harus kita lakukan jika mendengar azan? Jawab. Ketika mendengar azan kita disunahkan menghentikan semua kegiatan yang dilakukan dan menjawab azan. Nomor 3, apakah arti lafal hayya 'alas shalah? Jawab, hayya 'alas shalah itu artinya mari mendirikan sholat. Mari mendirikan sholat. Nomor 4, apa tujuan azan dan iqamah dikumandangkan? Jawab, tujuannya untuk memberitahukan kepada umat muslim bahwa waktu sholat telah tiba. Untuk memberikan dan mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Bahwa waktu sholat telah tiba. Waktu sholat telah tiba dan mari laksanakan sholat. Ya, nomor 5, tuliskan lafal tambahan dalam sholat subuh. Dan as-sholatu khairum minan naum. Tulisannya Arab. As-sholatu khairum minan naum. Ya, demikian pembahasan soal fikih kelas 2 MI. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.